Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciestin. Kami dari kelompok 4 Farmasi Fisika dengan anggota 9 orang, yaitu Farinisa Nabila Putri, Aprilia Wulandari, Nelly Holilawati, Latifah Nabila, Nadia Mariati, Muhammad Hairul Afdol Mubarak, Siti Rohimah, dan Wanti Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidrolisis. Yang pertama, penguraian oleh air yang dapat dikatalis oleh ion hidrogen asam atau ion hidroksil basa. Selanjutnya, obat yang mengandung gugus fungsi ester, amida, laktan, imida akan rentan mengalami hidrolisis. Nah, di sini juga ada solusi. Yang pertama, formulasi pada pH stabilitas optimum. Yang kedua, penambahan pelarut non-air. Yang ketiga, mengontrol kadar air. Selanjutnya, obat dibuat dalam bentuk sediaan solid atau padat. Ada juga yang mempengaruhi reaksi hidrolisis. Yang pertama, pH larut yaitu H+ dan OH- bersifat katalis atau mempercepat putus rantai. pH kestabilan suatu obat adalah pada titik minimum saat log K minimum. Selanjutnya, larutan dapur dan suhu. Apabila naik 10 derajat Celcius, maka hidrolisis naik 2 kali lipat, dan selanjutnya yaitu pelarut. Selanjutnya, cara untuk menghindari reaksi hidrolisis. Yang pertama, mengetahui pH di mana stabilitas maksimumnya. Yang kedua, penggunaan larutan dapur pada konstanta seminimal mungkin. Yang ketiga, penyimpanan dilakukan kepada temperatur kamar. Yang keempat, menggunakan pelarut bahan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penguraian obat karena oksidasi dan fotolisis. Selanjutnya, mekanisme oksidasi. Oksidasi merupakan reaksi penguraian obat yang meliputi terjadinya hilangnya suatu atom elektronegatif, radikal atau elektron, penambahan suatu atom elektronegatif atau aradikal, dan obat-obat yang teroksidasi. Contohnya seperti asam askorbat, adralin, ergotamin, hidrokarbon, morfin, penisilin, prednison, vitamin A, D, dan E. Suatu jenis reaksi oksidasi yang juga sering ditemukan adalah autooksidasi, yang merupakan suatu reaksi berantai. Ada 3 tahap reaksi autooksidasi suatu molekul organik. Yang pertama, tahap permulaan, tahap propagasi, dan tahap terminasi. Selanjutnya, mekanisme fotolisis. Di mekanisme fotolisis ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi fotokimia primer. Terjadi bila molekul obat itu sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Menyerap sinar atau tidaknya suatu molekul obat dapat dilihat dengan membandingkan spektrum UV atau sinar nampak. Energi yang diserap dapat menyebabkan penguraian melalui beberapa cara. Yang pertama sebagai energi thermal, yang kedua sebagai fluoresensi atau fosforesensi. Yang kedua, reaksi fotokimia sekunder. Energi dari sumber radiasi diserap oleh molekul-molekul zat tambahan dalam formulasi yang kemudian membagi energi yang meningkat ini kepada molekul obat sehingga terjadi penguraian obat. Contohnya vitamin C, asam folat, dan ion-ion besi 3. Faktor yang mempengaruhi penguraian secara fotolisis, faktor formulasi, dan faktor penyimpanan. Saya Wanti Puspitasari akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, tekanan, dan katalis. Luas permukaan yaitu luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua reaktan. Luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi bagi campuran pereaksi yang heterogen. Misalnya, zat padat dengan gas,
zat padat dengan larutan, dan 2 macam zat cair yang tidak dapat bercampur. Benda yang permukaannya luas atau halus akan mempercepat laju reaksi karena memiliki bidang sentuh yang lebih luas, sehingga akan lebih banyak tumbukan yang dapat terjadi. Semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan semakin tinggi. Saya Prilia Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor dari laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya pun meningkat. Contohnya, dalam reaksi korosi besi di udara. Laju reaksi korosi besi lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi, atau konsentrasi dari reaktan H2O yang tinggi. Faktor selanjutnya dari laju reaksi yaitu suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, nilai laju reaksi akan menjadi lebih tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu terhadap energi kinetik partikel. Suhu yang lebih tinggi, pergerakan molekul akan menjadi lebih cepat, sehingga tumbukan antar molekul akan lebih banyak karena energi kinetik molekul yang bertambah. Pergerakan molekul yang lebih cepat menyebabkan laju reaksi yang lebih tinggi karena molekul tersebut memiliki energi yang lebih untuk dapat melakukan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan jenis reaksinya. Tekanan. Banyak reaksi yang melibatkan pereaksi dalam wujud gas. Kelajuan dari pereaksi seperti itu juga dipengaruhi tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian dapat memperbesar laju reaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan oleh reaksi itu sendiri. Katalis memiliki fungsi, yaitu untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi atau mempercepat laju reaksi. Jenis-jenis katalis dibagi menjadi 2, yaitu 1. Katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. 2. Katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Holilawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguraian senyawa obat berdasarkan struktur. Sediaan padat. Penurunan BA yang disebabkan penurunan di solusi tidak memenuhi syarat minimum untuk terapi. Larutan, timbul endapan. Mungkin kandungan kimianya tetap, tetapi untuk larutan parenteral jelas tidak dapat diterima. Demikian juga untuk larutan oral. Suspensi. Caking dosis dalam 1 sendok teh akan berubah. Krim atau emulsi. Sifat emulien tidak akan sama dengan produksi seharusnya. Serbuk yang siap untuk direkonstitusi menjadi suspensi atau larutan. Suspensi kloramfenikol atau kemisetin sirup, larutan metamusil, larutan akromisin, serbuk analgesik atau antipiretik, nutrisi dan lain-lain. Sifat fisik yang diamati: penampilan, sifat organoleptik dan kemudahan untuk direkonstitusi. Alasan umum terjadinya perubahan di solusi sebagai fungsi waktu penyimpanan, kohesi, pertumbuhan kristal, penyerapan lembab lumping serbuk.